Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahma Syofina Hamid dari kelas Psikologi 5B ingin menyampaikan materi mengenai konsep dasar, aspek-aspek, dan isu psikologis anak remaja berkebutuhan khusus. Yang pertama ada konsep dasar. Anak remaja berkebutuhan khusus adalah sebuah istilah yang diberikan kepada anak yang memiliki karakteristik khusus yang membuat dirinya berbeda dari teman-teman sebayanya. Karakteristik khusus ini berupa penyimpangan atau kelainan atau hambatan atau kesulitan dari beberapa kemampuan yang seharusnya sudah dimiliki oleh anak normal seusianya, seperti kelainan atau kesulitan dalam fisik, intelektual, bahasa, sosial, mental, serta emosional. Beberapa jenis anak berkebutuhan khusus. Yang pertama ada tunarungu. Tunarungu ialah ketidakmampuan atau kekurangan yang dimiliki anak dalam hal pendengaran, yang bisa secara keseluruhan atau hanya sebagian saja, disebabkan oleh tidak berfungsinya alat indera pendengaran sebagaimana mestinya. Lalu yang kedua ada tunanetra. Tunanetra ialah gangguan fungsi penglihatan yang disebabkan oleh rusaknya secara sebagian atau keseluruhan dari alat indera penglihatan. Yang ketiga ada tunadaksa. Tunadaksa ialah keterbatasan yang dimiliki anak karena kelainan fisik pada anggota tubuh, tepatnya dalam anggota geraknya, yaitu gangguan neuromuskular dan struktur tulang bawaan dari lahir, sehingga membuat anak tersebut mengalami gangguan gerak. Lalu yang keempat ada tunagrahita. Tunagrahita ialah kekurangan atau keterbatasan mental intelektual yang dimiliki seorang anak, yang nantinya akan menyebabkan mental intelektual mereka di bawah rata-rata normal. Jenis kelima adalah tunalaras. Tunalaras ialah hambatan yang dimiliki anak dalam hal emosi dan kontrol sosial, yang nantinya akan berimbas pada perilakunya, sehingga perilaku yang dia tunjukkan bisa jadi menyimpang dan tidak sesuai dengan norma di sekitar. Yang keenam ada autisme. Autisme ialah gangguan perkembangan yang kompleks yang dimiliki seorang anak, yang biasanya akan berimbas pada cara berkomunikasinya, interaksi sosial, serta kemampuannya dalam berimajinasi. Yang ketujuh, ADHD. ADHD ialah singkatan dari Attention Deficit Hyperactive Disorder, yang berarti anak ADHD mengalami gangguan hiperaktif. Kita masuk ke pembahasan kedua mengenai aspek-aspek anak berkebutuhan khusus. Pertama ada aspek fisik serta motorik. Aspek fisik dan motorik itu meliputi beberapa anggota tubuh anak berkebutuhan khusus yang kurang atau tidak berfungsi sama sekali. Contohnya seperti tunanetra yang mengalami kekurangan dalam penglihatan, tunarungu dalam alat indera pendengaran, serta tunadaksa dalam anggota geraknya. Yang kedua ada aspek bahasa. Aspek perkembangan bahasa anak berkebutuhan khusus mengalami hambatan, karena bahasa itu merupakan bentuk dari komunikasi, baik itu komunikasi tertulis, yang diucapkan, ataupun isyarat. Dan anak berkebutuhan khusus bisa jadi mengalami gangguan dalam berkomunikasinya. Lalu selanjutnya aspek kognitif. Dalam perkembangan kognitifnya, anak berkebutuhan khusus, tepatnya tunagrahita, akan mengalami permasalahan. Sebab dalam proses belajarnya, anak tunagrahita akan tertinggal jauh dari teman-temannya. Lalu aspek yang keempat, yang terakhir, adalah aspek sosial emosional. Aspek sosial emosional ialah anak berkebutuhan khusus mengalami kesulitan dalam bersosialisasi dengan lingkungan sekitarnya. Contoh anak berkebutuhan khususnya adalah tunalaras. Pembahasan yang terakhir mengenai isu psikologis. Salah satu contoh isu psikologisnya adalah isu pada tunarungu. Anak tunarungu itu mengalami masalah dalam perkembangan bahasanya, sebab anak tunarungu mengalami masalah dalam pendengaran, yang mana hal tersebut akan berimbas pada kemampuan komunikasi anak tunarungu yang ikut terganggu. Oleh sebab itu, beberapa peneliti setuju kalau anak tunarungu mendapatkan intervensi sedari dini agar perkembangan bahasanya tidak terhambat dengan cara mempelajari bahasa isyarat lebih cepat. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Dan jangan lupa jaga kesehatan, pakai masker selalu, dan jangan takut divaksin.